Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janati Alfitri dengan NIM 21106111207 dari kelas D Hukum Internasional Publik. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan salah satu materi hukum internasional publik, yaitu mengenai sumber hukum internasional. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester ganjil. Baik, berdasarkan pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, dalam memutus sengketa internasional yang diserahkan kepadanya, maka hakim Mahkamah Internasional ini dapat menggunakan beberapa sumber hukum. Yang pertama itu ada perjanjian internasional, yang kedua ada hukum kebiasaan internasional, yang ketiga ada prinsip-prinsip umum hukum, yang keempat ada putusan pengadilan, dan yang terakhir itu ada doktrin. Nah, berdasarkan pasal 2 Konvensi Wina tahun 1969, perjanjian internasional ini adalah persetujuan yang dilakukan oleh negara-negara, bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Apakah ia terdiri dari satu atau lebih instrumen dan apapun namanya. Sedangkan, perjanjian internasional menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional ini adalah bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Perjanjian internasional ini dapat dikatakan sebagai sumber hukum yang paling utama, karena perjanjian internasional ini juga sangat berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama internasional antar negara. Nah, salah satu kelebihan perjanjian dibandingkan dengan hukum kebiasaan itu adalah perjanjian yang sifatnya itu tertulis, sehingga memudahkan kita untuk melakukan sebuah pembuktian, sedangkan kebiasaan ini sifatnya itu tidak tertulis, sehingga terkadang cukup sulit untuk kita membuat sesuatu pembuktian. Adapun syarat penting untuk dikatakan sebagai perjanjian internasional adalah bahwa perjanjian tersebut harus tunduk pada hukum rezim internasional. Maksudnya, misalnya para pihaknya ini adalah negara-negara. Namun jika ada klausul bahwa para pihak ini tunduk pada hukum nasional, yang pada hukum nasional salah satu peserta, maka perjanjian tersebut bukan digolongkan sebagai perjanjian internasional, melainkan sebagai kontrak. Selanjutnya, jenis hukum internasional ini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan jumlahnya dan berdasarkan kaidah hukum yang ditimbulkannya. Berdasarkan jumlahnya itu ada perjanjian bilateral, trilateral, multilateral, regional, dan universal. Perjanjian bilateral itu adalah perjanjian yang melibatkan dua negara, sedangkan perjanjian trilateral adalah perjanjian yang melibatkan 3 negara, dan perjanjian multilateral itu melibatkan beberapa negara. Sedangkan perjanjian regional ini meliputi suatu wilayah tertentu, dan universal ini berarti perjanjian yang memenuhi semua negara gitu. Nah, berdasarkan kaidah hukum yang ditimbulkannya itu ada treaty contract dan law making treaty. Yang dimaksud dengan treaty contract ini adalah perjanjian yang sifatnya tertutup. Perjanjian ini dapat ditemukan dalam perjanjian bilateral, trilateral, dan regional yang sifatnya ini lebih tertutup. Perjanjian treaty contract ini tidak memberi kesempatan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dengan perjanjian tersebut untuk ikut serta. Jadi, ketika ada negara yang tidak memiliki relevansi dengan perjanjian tersebut, maka negara tersebut tidak diperbolehkan untuk ikut serta atau untuk terlibat dalam perjanjian tersebut. Contohnya ini adalah perjanjian perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di Laut Sulawesi. Perjanjian ini kan hanya boleh melibatkan Indonesia dan Malaysia. Selanjutnya adalah law making treaty. Perjanjian ini sifatnya itu lebih terbuka dibandingkan treaty contract tadi, karena law making treaty ini dapat ditemukan dalam perjanjian multilateral. Perjanjian ini tidak hanya mengikat peserta perjanjian tersebut saja, tapi juga dapat mengikat pihak lain. Perjanjian ini membuka dan memberi kesempatan pada pihak lain untuk ikut sebagai pihak dalam perjanjian tersebut. Contohnya ini adalah Konvensi Wina pada tahun 1961 mengenai hubungan diplomatik. Sumber hukum selanjutnya itu adalah hukum kebiasaan internasional. Nah, menurut pasal 1 Statuta Mahkamah Internasional, kebiasaan internasional ini merupakan bukti dari adanya praktek atau perilaku yang berlaku umum atau diterima sebagai hukum.
Unsur-unsur hukum kebiasaan internasional ini meliputi perilaku. Perilaku haruslah merupakan praktek atau perilaku yang telah dipraktekkan oleh negara-negara secara berulang-ulang. Yang dimaksud dengan berulang-ulang itu adalah kekonsistenan atau keseragaman dalam praktik. Lalu yang kedua itu telah diterima atau ditaati sebagai perilaku yang memiliki nilai hukum. Sumber hukum selanjutnya itu adalah prinsip-prinsip hukum umum. Prinsip hukum umum ini merupakan prinsip-prinsip hukum secara umum yang tidak hanya terbatas pada hukum internasional saja, tapi juga dalam prinsip hukum perdata, hukum pidana, hukum lingkungan, hukum acara, dan lain-lain yang diterima dalam praktik negara-negara nasional. Prinsip-prinsip hukum ini diakui oleh negara yang beradab pertama kali diperkenalkan oleh Statuta PCIG dengan maksud untuk menghindari masalah non-liquid dalam suatu perkara yang dihadapkan oleh hakim. Adapun dalam menyelesaikan suatu perkara, hakim ini tidak dapat menolak perkara yang dijatuhkan padanya dengan alasan tidak ada hukumnya. Nah, jika hakim tidak menemukan sumber hukum dalam perjanjian internasional dan juga kebiasaan internasional, maka hakim ini dapat menggunakan prinsip hukum umum ini, yang meliputi prinsip pacta sunt servanda, prinsip etikat baik, prinsip res judicata, prinsip nullum delictum nulla poena legionali, prinsip nebis in idem, prinsip retroaktif, prinsip good governance, dan prinsip clean governance. Sumber hukum yang selanjutnya itu adalah putusan pengadilan atau jurisprudensi. Nah, berdasarkan pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional menyebutkan bahwa putusan pengadilan ini sebagai sumber hukum tambahan, yaitu jadi sifatnya ini subsidiaritas gitu bagi sumber-sumber hukum di atasnya, karena sumber hukum ini tidak bisa berdiri sendiri sebagai dasar putusan yang diambil oleh hakim. Putusan pengadilan ini hanya digunakan untuk memperkuat sumber hukum di atasnya. Meskipun dikatakan sebagai sumber hukum tambahan, bukan berarti sumber hukum putusan pengadilan ini mempunyai kedudukan yang lebih rendah dibandingkan sumber-sumber hukum di atasnya. Selanjutnya ini adalah doktrin. Doktrin juga merupakan sumber tambahan atau subsidiar seperti putusan pengadilan tadi. Doktrin ini hanyalah sebuah opini yang tidak mengikat dan bukan merupakan hukum. Meskipun bukan hukum dan tidak mengikat, banyak doktrin yang cukup berperan dalam perkembangan hukum internasional. Banyak juga doktrin yang isinya dengan kasus-kasus serupa dapat menjadi hukum kebiasaan internasional. Jadi doktrin dari siapapun dan dalam bentuk apapun itu bukanlah hukum yang mengikat, ia hanyalah sebuah opini. Contohnya itu adalah pendapat dari Gödel tentang zona tambahan yang diikuti banyak pakar lain, akhirnya menjadi hukum kebiasaan internasional. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau penyampaian materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.